Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur pada hari ini Tuhan mempertemukan kembali kita di dalam ibadah yang sebentar akan kita bersama-sama lakukan. Kiranya jemaat sungguh dapat mempersiapkan diri dengan baik. Kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan membawa penyembahan kita. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kebaktian kita pada hari ini akan kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita, marilah kita tetap memuji Tuhan. Kita tetap memberikan penghormatan kepada Tuhan dan kemuliaan pada Tuhan. Mulia bagi namanya. Tuhan Yesus, ku menyembah dan masyurkan rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, namamu mulia, 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 mulia bagi namanya, mulia, mulia, mulia bagi Tuhan Yesus, penebusku. Kita nyanyikan bersama-sama. Tuhan Yesus, penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang mulia. Mulia, mulia, mulia bagi namanya, mulia, mulia, mulia bagi namanya. Bait yang ketiga, kita nyanyikan bersama-sama. Kau tinggalkan tahta mulia, kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Nats pembimbing kita pada pagi hari ini diambil dari Roma pasal yang ke-12 ayat 11 sampai 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita sama-sama membacakan kembali ayat Mas pada hari ini. Pada Roma
pasal yang ke-12 ayat 11 dan 12. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Marilah kita bersama-sama masuk di dalam doa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah-Mu. Hari demi hari Tuhan, boleh kami lewati bersama Engkau. Mungkin saat-saat seperti ini bukan saat-saat yang mudah bagi kami untuk melewati hari-hari kami Tuhan. Banyak tantangan-tantangan yang harus kami hadapi, banyak pergumulan yang harus kami hadapi. Tapi satu hal Tuhan yang kami percaya, bahwa Engkau ada di samping kami. Dan Engkau senantiasa Tuhan menuntun kami. Saat ini Tuhan, saat kami kembali ke hadirat-Mu Tuhan, dalam kebaktian ini, biarlah Tuhan Engkau yang hadir di setiap rumah-rumah kami. Engkau yang hadir di dalam setiap hati kami. Supaya pada hari ini Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat yang melimpah dari Engkau. Kami serahkan Tuhan untuk kebaktian ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami dengan mulut kami boleh memuliakan nama-Mu. Dan dalam hati kami dan pikiran kami boleh tertuju pada Engkau. Dan biarlah firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan nanti, itu semua boleh menjadi kekuatan bagi kami dalam kami menjalani kehidupan-kehidupan dalam hari-hari kami. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu untuk waktu ini, biarlah Tuhan yang bertahta di dalamnya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap bangkit berdiri, kita akan bersama-sama dengan semua orang percaya di seluruh dunia ini, kita akan mengucapkan pengakuan kita, pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, kami persilahkan untuk duduk kembali. Kita mengucapkan syukur bahwa hari-hari kita, Allah kita selalu menuntun kita, selalu membimbing kita. Tangannya yang penuh kasih, selalu menyertai kita, sehingga apapun yang kita hadapi, kita boleh hadapi bersama-sama dengan Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur bersama-sama. Kita mengucapkan syukur atas kasih-Nya yang begitu besar pada kita. Mulia bagi Allah. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Mulia bagi Allah, kasih-Nya besar. Putranya diberikan untuk kaum berdosa. Ya rela disalib bagi manusia. Terbukalah pintu selamat. Pujilah, pujilah, pujilah. Bagi Allah, darah anaknya jadi penebusan, itu janjinya bagi yang percaya, dan dosaku betapapun besarnya, Dia menghapus dan mengasuh semuanya. Pujilah, pujilah, sabdanya, pujilah, pujilah, umat
nyanyikan bersama-sama. Dia mengajarkanku kebenarannya. Sungguh senang ku di dalam putranya. Amat sukacita tiada bandingnya. Ketika aku melihat wajahnya. Bersama-sama mari kita pujikan. Pujilah, pujilah dengan sabdanya. Pujilah, pujilah umat bergiranglah menghadap Allah di antara anaknya. Dapat penebusan mulia baginya. Pada saat ini kita juga akan bersama-sama mendoakan beberapa doa syafaat. Yang pertama kita akan berdoa untuk bangsa dan negara kita. Yang kedua kita akan berdoa untuk gereja kita di era new normal ini dan untuk gereja-gereja di seluruh dunia ini. Kita juga berdoa untuk anak-anak sekolah yang saat ini masih melakukan studi online. Yang ketiga kita juga berdoa untuk jemaat kita yang sakit, yang lansia, dan yang sedang bergumul. Marilah kita tundukkan hati kita bersama-sama akan berdoa. Allah Bapa, kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur untuk segala berkat-berkat-Mu yang telah Engkau berikan pada kami. Walaupun keadaan mungkin kami belum bisa saat ini untuk beribadah bersama-sama dalam bentuk ibadah fisik yang datang ke gereja, yang bersama-sama bersekutu. Tapi kami mengucapkan syukur Tuhan. Kami boleh bersekutu di rumah masing-masing melalui kebaktian online yang terus diadakan oleh gereja kami dan gereja-gereja yang lain. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk kebaktian-kebaktian online yang diadakan Tuhan. Biarlah ini semua Tuhan boleh memberikan kami kekuatan bagi iman kami. Dan kami boleh senantiasa tetap merasakan persekutuan yang indah bersama dengan Engkau dan bersama dengan saudara-saudara kami. Kami mengucapkan syukur Tuhan untuk berkat-berkat-Mu ini. Dan biarlah Engkau sendiri akan memberkati setiap kebaktian-kebaktian online yang ada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang memberkati supaya kebaktian-kebaktian online ini boleh tetap diadakan. Dan persiapan-persiapannya pun Tuhan boleh Engkau berkati. Sehingga walaupun melalui kebaktian online ini Tuhan, tapi boleh banyak berkat yang boleh ditaburkan. Kami berdoa juga bagi anak-anak kami Tuhan, yang mungkin saat ini masih melakukan studi online. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Ini bukan hal yang mudah untuk mereka boleh beradaptasi. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, agar Engkau memberkati melalui guru-guru yang ada dan murid-murid sendiri, supaya mereka boleh bersama-sama untuk melakukan studi online ini, sehingga saling kerjasama di antara mereka boleh membawa hasil yang baik dan boleh menghilangkan segala kesulitan-kesulitan yang ada. Tuhan memberkati supaya kegiatan belajar mengajar tetap boleh berjalan dengan baik. Saat ini juga Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Pada saat ini kami merasakan bahwa mungkin banyak hal yang harus kami ubah dalam kehidupan kami. Mungkin di era new normal ini Tuhan, banyak hal yang harus kami patuhi untuk kami boleh bersama-sama patuhi supaya kami boleh dalam keadaan yang sehat. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberikan kesadaran bagi setiap kami supaya kami tetap boleh menjalankan protokol-protokol kesehatan yang ada, sehingga COVID yang menyebar pada saat ini Tuhan semakin lama boleh semakin terkendali. Dan Tuhan tolong Tuhan, biarlah penyakit COVID ini Tuhan boleh mereda dan kami boleh merasakan untuk kegiatan kami sehari-hari kembali dengan baik dan kami boleh menjalankannya dan ekonomi juga boleh berputar semakin baik sehingga kami boleh mulai lepas dari segala masalah-masalah yang kami hadapi saat ini. Terutama Tuhan kami juga berdoa untuk para medis yang ikut ambil bagian utama dalam mengatasi hal ini. Tuhan memberkati supaya mereka Tuhan boleh Kau pakai Tuhan untuk merawat orang-orang yang sakit dan boleh menyembuhkan untuk mereka. Kami juga serahkan Tuhan untuk penyelidikan lebih lanjut untuk
untuk vaksin COVID yang mulai diuji coba. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau memberkati supaya boleh vaksin ini dengan cepat, boleh ada, dan boleh kami rasakan, supaya kami juga boleh merasakan lebih aman, lebih kebal terhadap penyakit COVID ini. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Engkau memberkati untuk bangsa dan negara kami, untuk pejabat-pejabat negara dalam mereka mengatur di era new normal ini, dan supaya ekonomi negara kami juga boleh berputar kembali Tuhan, dan Tuhan memberkati supaya masalah-masalah yang dihadapi boleh semakin berkurang. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk semuanya ini. Kami juga Tuhan saat ini berdoa untuk jemaat gereja kami Tuhan. Kami berdoa bersama-sama untuk jemaat yang saat ini sedang lemah tubuh. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk mereka ini satu persatu Tuhan, dimanapun mereka berada. Dalam keadaan lemah tubuh Tuhan, biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan dalam setiap hati mereka. Iman dan percaya Tuhan, bahwa Tuhan menyertai mereka apapun keadaan mereka. Kami juga serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan bagi mereka, dan Engkau memberikan kekuatan bagi mereka melalui dokter yang menangani mereka. Biarlah mereka boleh semakin hari, boleh semakin membaik dan semakin disembuhkan. Kami berdoa Tuhan untuk jemaat kami yang sudah lanjut usia, yang mereka mungkin harus ada di rumah karena mungkin harus mengurangi bepergian keluar. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah Engkau tetap memelihara iman mereka, tetap memelihara kesetiaan mereka, ketekunan mereka di dalam Engkau Tuhan. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan, biarlah di usia indah mereka ini, mereka tetap boleh menjadi saksi dan memuliakan nama-Mu. Kami juga serahkan dalam tangan-Mu Tuhan, di setiap kami, yang pada saat ini Tuhan kami sedang mengalami pergumulan, baik dalam masalah ekonomi, keluarga, maupun dalam masalah-masalah yang lain. Kami serahkan Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami mohon untuk belas kasihan-Mu Tuhan, agar Engkau memberikan berkat-berkat-Mu, supaya kami Tuhan boleh kuat dalam menghadapi segalanya Tuhan. Dan Tuhan biarlah tantangan-tantangan yang kami hadapi ini, boleh kami hadapi bersama-sama dengan Engkau. Biarlah Tuhan kami boleh merasakan bahwa kasih-Mu begitu besar pada kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan untuk setiap doa kami. Saat ini jemaat sekalian, marilah kita bersama-sama kita berdoa untuk permasalahan kita masing-masing. Kita mengucapkan syukur untuk berkat yang telah Tuhan berikan pada kita, tapi kita juga memohon agar Tuhan sendiri yang menolong kita di saat kesesakan kita. Marilah dalam hati kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, demikianlah segala doa kami Tuhan. Demikianlah segala seruan kami. Demikianlah segala pengucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami yakin, kami beriman bahwa Engkau mendengarkan semua doa kami. Dan Engkau akan memberikan yang terbaik bagi kami tepat pada waktunya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, sebentar lagi kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Bestian Lombu dengan tema ketekunan. Marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Yesus Bertanya. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika Dia datang apa yang kau buat selama hidup? Apa yang kau buat
selama hidupmu. Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap pada. Sekali lagi kita nyanyikan lagu. Yesus bertanya kepada kita, adakah iman di bumi ini? Jika dia datang kedua kali, jika dia datang kedua kalinya untuk menghakimi dunia, apa yang kau buat? Apa yang kau buat selama hidupmu? Adakah iman di hatimu? Allah akan membenarkan orang pilihannya yang sungguh berharap padanya. Kepada Evangelis Bestian Lobu, saya persilakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersyukur hari ini kita bisa beribadah bersama pada tanggal 9 Agustus 2020. Kita bersyukur kepada Tuhan karena hampir 5 bulan kita bisa melewati masa-masa pandemi ini. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan kita bisa terpelihara sampai detik ini. Nah Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini berbicara mengenai ketekunan. Saya percaya mungkin kita sudah biasa mendengar tema ini, tetapi perlu kita memahami bagian ini untuk menolong kita senantiasa memiliki ketekunan di dalam kehidupan kita, terutama di dalam iman kita kepada Tuhan. Sebelum kita merenungkan bagian ini, mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada Engkau Tuhan. Karena Engkau telah memanggil kami menjadi anak-anak-Mu. Kami hidup di dalam Kristus yang telah memperdamaikan kami dengan Allah. Engkau sendirilah yang menjadi pemimpin kehidupan kami. Dan biarlah hari ini Tuhan, ketika kami datang di hadapan Engkau ya Bapa, kami mau menyenangkan Engkau lewat pujian kami, bahkan lewat doa-doa kami. Dan saatnya kami mau membuka diri untuk diajar, dididik oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, ajarlah kami ya Tuhan. Didiklah kami, tegurlah kami, bentuklah hidup kami. Agar kami bisa dipulihkan kembali dan didorong untuk makin hidup dan makin teguh di dalam Tuhan. Hamba-Mu yang terbatas dan lemah ini, kiranya Engkau rapi dengan kuasa Tuhan. Sehingga boleh menyampaikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan untuk kami dengar pada hari ini. Kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap mendengarkan akan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Ibrani pasal 10, ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Ibrani pasal 10, ayat 19 hingga ayat yang ke-25. Dan nanti kita akan melanjutkan lompat di dalam ayat 32 sampai ayat yang ke-39. Saya akan bacakan untuk kita dan silakan Bapak Ibu memperhatikan Alkitabnya masing-masing. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Ketekunan. Ayat 19, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat
dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Lompat di dalam ayat yang ke-32. Ingatlah akan masa yang lalu, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman. Dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita. Sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Sebab itu janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sebab sedikit bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman. Dan apabila ia mengundurkan diri, maka aku tidak berkenan kepadanya. Tetapi kita bukanlah orang-orang yang mengundurkan diri dan binasa, tetapi orang-orang yang percaya dan beroleh hidup. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, saya percaya setiap kita mungkin pernah mendengar sebuah kisah atau pernah membaca tentang kisah kelinci dan kura-kura. Konon katanya kelinci dan kura-kura mengadakan perlombaan. Lalu kelinci memandang sinis dan sedikit sombong terhadap kura-kura, karena kura-kura memiliki keterbatasan tidak sehebat kelinci yang begitu lincah. Kura-kura kalau berjalan begitu lambat. Dimulailah perlombaan. Kelinci berlari dengan lincah, tetapi kura-kura berjalan dengan lambat. Tetapi dalam perjalanan si kelinci kelaparan. Akhirnya dia mampir di sebuah kebun di mana ada tanaman wortel di sana. Dan dia mengambil tekad untuk mampir demi mengisi perutnya yang kosong. Lalu si kelinci kenyang, akhirnya dia ketiduran. Kura-kura tadi yang perlahan-lahan berjalan begitu lambat, terus berjalan tanpa menyerah, pantang menyerah. Dia menuju tujuan akhir perlombaan. Setelah kura-kura hampir sampai pada garis akhir perlombaan, si kelinci bangun dari tidurnya. Lalu dia sadar bahwa dirinya sedang melakukan perlombaan dengan kura-kura. Akhirnya dia bangun dan berlari dengan lincah sekali. Tetapi sayang, dia kehilangan waktu. Sementara kura-kura sudah sampai pada tujuan perlombaan. Singkat cerita, yang memenangkan perlombaan adalah kura-kura. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita dan kisah ini adalah bukan karena kelincahan, kehebatan, atau kemampuan yang dimiliki oleh si kelinci yang menentukan dia bisa meraih tujuan akhir dari perlombaan, tetapi ketekunan atau pantang menyerah dari seekor kuda-kura yang berjalan dengan sabar, dengan tabah sampai pada tujuan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ketekunan sangat penting sekali. Seorang petani memerlukan ketekunan di dalam dia mengolah kebunnya, di dalam dia menanam benih dan merawat sampai sabar menunggu pertumbuhan dan menghasilkan buah. Seorang pengusaha
memerlukan ketekunan di dalam merintis usahanya. Mulai dari kecil berkembang sampai menghasilkan sesuatu dan menguntungkan bagi dia. Seorang olahragawan memerlukan ketekunan di dalam melatih dirinya. Baik itu seorang pemain bola, pemain voli, dan juga petinju. Dia harus melatih dirinya, harus sakit sebelum masuk ke laga pertandingan. Seorang pelajar, entah itu siswa atau mahasiswa, dia memerlukan ketekunan di dalam menyelesaikan studinya untuk mendapatkan toga wisuda atau meraih prestasi cum laude di akhir studinya. Seorang tentara harus memerlukan ketekunan karena dia melatih diri sebelum dia masuk ke medan perang. Dan seorang pelayan Tuhan, baik itu hamba Tuhan, majelis, pengurus komisi, kita memerlukan ketekunan di dalam melakukan pelayanan di dalam gereja kita. Sampai kita melihat pertumbuhan-pertumbuhan yang terjadi di sana. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, intinya kunci dari keberhasilan, kunci daripada pencapaian, kunci dari apa yang kita raih, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dalam kehidupan kita, tidak lepas daripada yang namanya ketekunan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, demikian juga dengan iman kita. Sebelum kita mendapatkan upah dari iman kita, kita memerlukan ketekunan. Mengapa demikian? Karena kita diperhadapkan dengan begitu banyak pergumulan, begitu banyak dengan situasi kesulitan, penderitaan, dan banyak hal yang mungkin saja merintangi proses di dalam kita mencapai garis akhir untuk memenangkan hati Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, hal inilah yang perlu kita pelajari hari ini. Supaya kita bertekun di dalam iman kita. Mengapa hal demikian begitu penting? Karena bisa saja penderitaan kita, pergumulan kita membelokkan diri kita dari iman kita. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah pesan daripada penulis Ibrani yang kita baca hari ini. Kepada jemaat Ibrani yang pada waktu itu mereka mengalami pergumulan berat karena mereka mengalami penderitaan. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, ada dua hal yang dialami oleh jemaat Ibrani sehingga penulis Ibrani tergerak menulis kebenaran ini kepada mereka. Yang pertama adalah penderitaan secara eksternal, yaitu dari luar, yaitu dari orang-orang yang tidak sepaham, yang tidak seiman dengan mereka, yaitu khususnya bagi orang-orang Yudaisme yang mencela mereka, yang menghina mereka, bahkan menganiaya mereka. Saudara sekalian, inilah penderitaan daripada kehidupan jemaat atau orang-orang Ibrani yang memutuskan untuk percaya kepada Tuhan. Yang dulunya mereka adalah seorang penganut agama Yahudi. Dan tiba-tiba mereka ada di dalam iman Kristen. Mereka mengalami penganiayaan. Mereka mengalami penghinaan, cercaan, dipertontonkan, bahkan dianggap remeh. Harta benda mereka dirampas. Ini yang pertama. Yang kedua, mereka mengalami penderitaan di dalam diri mereka. Kenapa? Karena penyangkalan diri terhadap kenikmatan dunia yang berlawanan dengan Allah. Sekarang mereka sudah pindah Kristen. Sekarang mereka berada di dalam iman Kristen. Yang mana mereka hanya fokus mengabdi dan percaya hanya kepada Kristus saja. Dan mereka memutuskan untuk melakukan hukum dan firman Tuhan saja. Untuk hidup di dalam bagian itu Bapak Ibu sekalian tentunya sesuatu pergumulan yang begitu berat. Karena mereka harus meninggalkan kesenangan, kenikmatan dunia yang melawan kehendak Allah. Tentunya ini sesuatu yang tidak gampang. Sehingga didapatilah ada di antara penganut iman Kristen ini yang kembali berbalik di dalam iman mereka. Yaitu kepada agama sebelumnya, yaitu penganut agama Yudaisme. Yang masih memelihara hukum Taurat Musa. Yang masih memelihara perbuatan baik untuk meraih keselamatan. Nah itulah sebabnya penulis Ibrani mengingatkan mereka dengan
pesan-pesan yang ada di dalam bacaan yang kita baca tadi. Setidaknya ada dua yang boleh saya seringkan kepada kita, supaya mereka bertahan di dalam iman Kristen yang mereka pegang. Yang pertama adalah di dalam iman Kristen ada jalan dan cara hidup yang baru. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dulu waktu adik papa saya kuliah di Palembang, kalau kita mau menyampaikan berita atau informasi tentang kabar keluarga, kita harus menulis di kertas, lalu mengirimkannya melalui perantara orang yang akan datang atau pergi ke daerah sana. Waktu masa nyampe kita punya surat ini bisa sampai 1 minggu, 2 minggu baru sampai di daerah tersebut. Nah, Bapak Ibu sekalian, demikian pula kalau nanti dibalas surat ini. Menunggu orang yang akan menyampaikan atau akan pulang ke daerah, baru diantarlah balasan dari surat itu. Begitu sulit dan sangat-sangat sulit, Bapak Ibu sekalian. Kita tidak tahu bagaimana keadaannya di sana. Baru kita tahu setelah kita menerima surat. Itulah kondisi yang sempat dialami oleh keluarga saya. Dan saya percaya mungkin ada di antara Bapak Ibu juga mengalami demikian. Nah, sekarang kita berada di dalam era digital. Nah, di dalam era digital ini, kita bisa mengirim informasi dengan kilat. Dengan sekejap kita bisa menyampaikan berita apa, informasi apa tentang diri kita. Kita bisa langsung memanggil saudara famili kita yang ada di luar sana dengan begitu cepat. Inilah era digital, menawarkan cara baru dan sudah tidak mungkin lagi kita akan kembali kepada cara lama. Kalau kita memesan makanan, tinggal kita pakai aplikasi, sudah bisa makanan itu datang di rumah kita. Kalau kita lagi pergi, tidak lagi harus naik Gojek pangkalan, tetapi kita tinggal lagi memanggil dengan aplikasi yang kita punya melalui Gojek, Grab maupun Maxim dan masih banyak lagi. Era digital ini memberikan kita sistem yang baru dan cara yang baru dengan sistem digital. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, gambaran itu juga yang muncul di dalam bagian yang telah kita baca. Bahwa kepada jemaat Ibrani ini, penulis Ibrani mengingatkan mereka akan jalan dan cara hidup yang baru yang mereka terima ketika mereka ada di dalam Kristus, di dalam iman Kristen. Yaitu apa? Khususnya di dalam keselamatan yang mereka terima, khususnya di dalam pendamaian yang mereka terima, khususnya di dalam pengampunan dosa yang mereka terima. Sekarang ketika mereka hidup di dalam iman Kristen, keselamatan itu ditempuh melalui iman kepada Kristus. Melalui Kristus. Pendamaian itu ditempuh melalui iman kepada Kristus. Pengampunan dosa ditempuh melalui iman kepada Kristus. Kristuslah yang menjadi imam dan Kristuslah yang menjadi kurban persembahan yang sempurna. Jalan dan cara yang baru di dalam iman Kristen. Tidak lagi sama seperti orang-orang Yudaisme yang memegang hukum Taurat Musa, yang hidup di dalam perbuatan baik untuk mendapatkan keselamatan. Untuk mereka diselamatkan, untuk mereka mendapat pengampunan dosa, untuk mendapat pendamaian dengan Allah, mereka harus mempersembahkan kurban. Melalui siapa? Melalui imam. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, khususnya bagi ajaran Yudaisme, mereka harus mempersembahkan kurban setiap hari. Bahkan sekali setahun di hari pendamaian melalui imam. Dan dikatakan imam terlebih dahulu harus mempersembahkan bagi dirinya, lalu baru bagi umat. Lalu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita melihat di sini antara jalan dan cara lama melalui hukum Musa, melalui ajaran Yudaisme, itu adalah keinginan manusia memperdamaikan dirinya dengan Allah. Tetapi kita melihat iman Kristen mengajarkan kita, yaitu tentang Allah memperdamaikan manusia melalui dirinya, yaitu melalui Kristus yang telah datang menjadi imam dan mempersembahkan kurban yang sempurna untuk kita sekali untuk selamanya di Bukit Golgota.
Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah pesan daripada penulis Ibrani kepada jemaat Ibrani, orang Kristen yang sudah berbalik di dalam iman mereka. Supaya mereka melihat satu jalan dan cara yang baru, yang unik, yang tidak bisa diberikan dan tidak bisa dikerjakan oleh manusia. Yang dapat melakukan ini yaitu Kristus itu sendiri. Di dalam ayat 19 dan di dalam ayat 20 dikatakan, jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Tujuan daripada penulis Ibrani supaya mereka tidak berbalik kepada agama lama mereka, kepada konsep-konsep agama Yudaisme. Tetapi mereka begitu tekun memelihara iman mereka di dalam Kristus karena mereka mendapatkan jalan dan cara yang baru sebagaimana yang telah dikerjakan Kristus bagi mereka. Yang kedua yang diberitakan oleh penulis Ibrani kepada mereka adalah di dalam iman Kristen, Kristuslah yang menjadi pemimpinnya. Kalau kita membaca di dalam ayat 21 dikatakan, dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, di sini Kristus diperlihatkan yang paling tinggi, yang paling unggul, yang luar biasa. Kalau kita membaca di dalam pasal 1, penulis Ibrani di dalam pengantarnya menuliskan demikian. Di dalam ayat 1 hingga ayat yang keempat, demikianlah firman Tuhan. Setelah pada zaman dahulu, Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantara nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini, ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya, yaitu Yesus Kristus, yang telah ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh dialah Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kuasa. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kalau kita membaca seluruh keseluruhan daripada kitab Ibrani, khususnya dari pasal 1 sampai pasal 10, kita melihat bahwa penulis Ibrani sedang menunjukkan kepada jemaat Ibrani, yaitu bahwa Kristuslah yang paling tinggi, Kristuslah yang paling unggul dibandingkan dengan tokoh-tokoh khususnya di dalam perjanjian lama. Di dalam alur cerita kitab Kejadian sampai Ulangan, di mana penulis Ibrani membandingkan Yesus atau Kristus dengan malaikat yang pada waktu itu menjadi pelayan Allah untuk menyampaikan pesan kepada jemaat atau kepada orang Israel. Di dalam pasal 1 sampai pasal 3, khususnya di pasal 4 sampai pasal 5, penulis Ibrani membandingkan Yesus dengan Musa yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir masuk ke tanah perjanjian, yaitu di tanah Kanaan, dan mendirikan kemah di sana. Penulis Ibrani mengunggulkan Kristus, bahwa Kristus juga memimpin umat Allah, bahkan mendirik dan membangun tubuh manusia, yaitu untuk masuk di dalam tanah perjanjian, di dalam kehidupan kekal, di dalam hidup yang baru, di dalam kekekalan. Nah tidak hanya itu saja, di dalam pasal 5 sampai pasal 7, Kristus juga dibandingkan dengan imam keturunan Harun yang mempersembahkan kurban bagi umat. Kristus lebih, dia adalah imam yang sempurna. Kalau imam di sana adalah orang-orang manusia berdosa yang sebelum melakukan ritual mempersembahkan kurban bagi umat, mereka juga harus lebih dahulu mempersembahkan untuk diri mereka sendiri. Mereka harus melakukan dengan maksimal. Sebab apa? Karena mereka juga manusia berdosa. Tetapi imam ini adalah imam yang sempurna. Dia adalah Allah yang datang menjadi manusia. Sehingga di dalam pasal 8 sampai pasal 10 tadi yang kita baca,
Itu adalah tentang perbandingan antara Kristus dengan kurban persembahan. Kristus adalah persembahan yang sempurna dibandingkan dengan kurban di perjanjian lama, yaitu kambing domba. Itu jauh lebih tinggi nilai Kristus dibandingkan kurban-kurban di perjanjian lama. Di sini kita melihat bagaimana penulis Ibrani menunjukkan kepada kita bahwa Kristuslah yang paling tinggi. Dan Kristus itulah yang memimpin kita sebagai umatnya masuk di dalam kerajaan Allah. Dialah pemimpin satu-satunya. Dialah yang menghubungkan kita dengan Allah. Dia yang mendamaikan kita dengan Allah. Dia yang memberikan kita pengampunan dosa melalui dirinya. Dialah imam yang mempersembahkan kurban yang sempurna untuk satu kali, untuk selama-lamanya. Satu kali untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya ditanya sama teman-teman yang main ke kos saya. Kan ditanya, apakah engkau dapat kurban? Saya dengan bercanda sama mereka, saya tidak dapat kurban. Karena saya sudah dipersembahkan kurban satu kali untuk selama-lamanya di Bukit Golgota. Mereka ketawa dengan saya, tetapi inilah kebenaran yang kita miliki. Bahwa tidak lagi kita mempersembahkan kurban dari kambing domba. Kalau bisa kita bikin kambing domba sebagai sate dan kita makan bersama. Tetapi kita bersyukur karena Tuhan telah memberikan kita kurban yang sempurna. Melalui dirinya menjadi kurban pendamaian, penghapus dosa bagi kita. Ini satu keunikan, keunggulan yang tidak ada di dalam ajaran manapun. Hanya ada di dalam iman Kristen. Melalui Kristuslah kita diperdamaikan dengan Allah. Dihubungkan kembali dengan Tuhan. Dengan Allah itu sendiri. Sehingga Kristuslah menjadi jalan hidup dan kebenaran. Dialah kebangkitan dan hidup. Di dalam Dia ada keselamatan. Di luar Dia tidak ada keselamatan. Dia adalah penguasa surga dan bumi. Kristus itulah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia. Yang memimpin kehidupan kita. Ini dikatakan tadi di dalam ayat 21. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Dia yang memimpin kita menghadap Allah. Yang memperdamaikan kita dengan Allah. Sangat luar biasa sekali. Penulis Ibrani mengingatkan jemaat Ibrani. Supaya mereka melihat tokoh yang memimpin iman. Mereka di dalam iman Kristen adalah Allah sendiri. Bukan manusia biasa. Bukan malaikat pelayan Allah. Bukan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Bukan imam-imam. Dan bukan juga tidak sama dengan kurban persembahan dari kambing domba. Dia adalah Allah yang sempurna. Dia adalah anak domba Allah yang dipersembahkan sebagai kurban persembahan untuk pendamaian dan penyelamatan bagi kita. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, itulah sebabnya penulis Ibrani mengingatkan mereka supaya mereka mengabdi kepada pemimpin yang satu-satunya ini, yang paling tinggi, yang paling agung, yang paling unggul dibandingkan tokoh-tokoh yang lain. Supaya mereka beriman, percaya hanya kepada Dia saja. Selain itu, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, penulis Ibrani mendorong mereka untuk memelihara ketekunan di tengah penderitaan. Dengan memberikan dorongan, dengan memberikan ajakan di dalam ayat 22 sampai ayat 25, bahkan sampai di ayat 39. Begitu banyak ajakan-ajakan yang diberikan oleh penulis Ibrani. Setelah mereka mengenal bahwa mereka telah hidup di dalam iman Kristen dengan jalan dan cara yang baru di dalam Yesus Kristus. Mereka juga melihat bahwa pemimpin mereka sekarang adalah Kristus, Allah sendiri. Dengan demikian ada ajakan untuk terus hidup di dalamnya. Untuk terus mengasihi Allah. Di dalam ayat 22 dikatakan, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Setelah itu dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita. Sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling mengasihi, saling memperhatikan. Supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Selain itu didorong juga untuk tidak meninggalkan dan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi
Marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan. Di dalam ayat 26 sampai ayat yang ke-30, peringatan supaya mereka sungguh-sungguh menjauhkan dosa dalam diri mereka dan mengasihi Allah. Di dalam ayat 31 sampai ayat 36, supaya mereka bertekun di dalam iman mereka. Supaya melihat bahwa iman mereka adalah iman yang mereka pegang sekarang ini adalah harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya, yang tidak bisa dirampas oleh orang luar. Dan mereka bangga dengan itu, sehingga Dia yang memberikan upah terhadap iman kita akan datang, dijelaskan di dalam ayat 37 sampai ayat yang ke-38. Dan klimaksnya adalah ayat 39. Sehingga mereka tetap berpegang teguh di dalam iman mereka. Supaya mereka bertekun di dalam iman mereka. Dan mereka akan senantiasa beriman kepada Kristus. Menanti janji sebagaimana yang dijanjikan oleh Kristus. Dan Dia akan datang untuk menggenapi janji-janji itu. Dan untuk menanti dan untuk mendapat, kita harus memiliki iman. Tak heran nanti di dalam pasal 11 Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Ada begitu banyak tokoh-tokoh di sana. Ada Nuh, ada Henok, dan tokoh-tokoh nenek moyang kita di dalam perjanjian lama. Itu ditonjolkan untuk menunjukkan bagaimana iman mereka, menanti upah dari iman mereka. Supaya juga penulis Ibrani boleh belajar beriman untuk menanti janji-janji Kristus sebagaimana yang dijanjikan, diberitakan di dalam firman-Nya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, inilah pesan-pesan penulis Ibrani kepada jemaat Ibrani. Supaya mereka bertekun di dalam iman mereka. Supaya mereka memelihara iman mereka di tengah penderitaan. Nah, Bapak Ibu, saya percaya juga ini adalah pesan bagi kita sebagai jemaat Tuhan. Orang-orang percaya yang hidup di zaman sekarang. Yang ada di gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Biarlah kita juga belajar untuk bertekun di dalam iman kita. Saya tidak tahu bagaimana keadaan Bapak Ibu sekala ini. Bagaimana keadaan kondisi pergumulan hidup mulai membuat kita mulai goyah. Dan mungkin ada di antara kita mulai meragukan Tuhan kita. Mulai tidak punya lagi selera di dalam iman kita. Di dalam kita mendisiplinkan diri, mengasihi Allah, mengasihi sesama. Dan juga membangun disiplin-disiplin rohani di dalam diri kita. Bahkan di dalam kita menjauhkan dosa di dalam diri kita. Adakah kita melihat bahwa iman Kristen adalah harta yang lebih baik dan menetap sifatnya bagi kita? Adakah kita melihat bahwa di dalam iman Kristen itu ada jalan dan cara yang baru? Adakah kita memikirkan bahwa di dalam iman Kristen itu adalah Kristus Allah sendiri yang menjadi pemimpin kita? Maka kita percaya bahwa Dia akan menolong kita. Dia akan memampukan kita menjalani kehidupan kita di tengah pergumulan, penderitaan yang mungkin kita alami hari ini. Adakah kita juga Bapak Ibu sekalian senantiasa memelihara ketekunan kita di tengah kesulitan hari ini? Adakah kita makin mengasihi Allah? Adakah kita makin menyenangkan Tuhan dengan pengabdian kita? Adakah kita tetap pegang teguh janji-janji Tuhan dalam kehidupan kita? Adakah kita juga mengasihi orang-orang sekitar kita? Seperti yang dimana disampaikan oleh penulis Ibrani dalam bagian ini. Untuk saling memperhatikan. Untuk saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Adakah kita senantiasa membangun kedisiplinan rohani di dalam diri kita. Di dalam persekutuan. Di dalam kebaktian doa. Di dalam ibadah raya yang kita laksanakan. Dan adakah kita menjauhkan diri dari segala dosa. Dan makin sungguh-sungguh dan serius kepada Tuhan. Kalau hal itu sudah mulai redup di dalam diri kita. Mari kita bangkit. Kita pulihkan kembali. Karena kita tahu bahwa Tuhan telah memberikan kita jalan dan cara yang baru. Dan Kristuslah yang menjadi pemimpin kita. Sehingga kita juga melihat bahwa ini adalah satu keuntungan besar di dalam diri kita sebagai orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Inilah satu keunggulan di dalam iman Kristen. Biarlah kita senantiasa tekun untuk memegang erat janji-janji Tuhan di dalamnya. Kita melihat satu keunikan yang baru di dalam bagian iman kita, yaitu iman Kristen. Karena kita mendapatkan jalan yang baru dan cara yang baru di dalam mendapatkan keselamatan.
yaitu Kristus itu sendiri. Dan dialah sang pemimpin kita. Biarlah kehidupan kita senantiasa dipimpin oleh Kristus, sang pemimpin kita. Allah yang menjelma menjadi manusia, yang telah mendamaikan kita dengan Allah, yang telah memberikan kita korban yang sempurna, yang telah memberi kita pengampunan dosa. Biarlah kita tidak meninggalkan dan berbalik dengan Dia di tengah kesulitan, di tengah pergumulan, di tengah penderitaan apapun. Ingat bahwa kesulitan kita, penderitaan kita hanyalah sementara, tetapi kehidupan di dalam Kristus kekal untuk selama-lamanya. Janji ini akan diberikan, dan objek yang akan memberikan janji ini akan datang dan akan menggenapi janji-janjinya kepada kita. Mari kita akan menerima dan menanti janji-janji ini, upah dari iman kita selama ini, sampai kita mendapat mahkota daripada janji-janji Allah yang telah diberikan untuk kita. Kita adalah orang benar, hidup oleh iman. Kita bukanlah orang-orang yang berbalik oleh karena tidak kuat di dalam penderitaan, tetapi kita adalah orang-orang yang kuat. Dan percayalah bahwa Kristus yang telah menjadikan kita menjadi anaknya akan menolong kita, akan memimpin kita di tengah kesulitan apapun. Dia akan memimpin kita. Oleh sebab itu mari kita tetap sabar, tabah, teguh, memegang iman kita, dan terus stay di dalam iman dan pengharapan kita kepada Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan terima kasih ya Tuhan. Di tengah kelemahan dan keterbatasan kami, Tuhan berbicara kepada kami lewat penulis Ibrani, mengingatkan kami untuk tetap tekun di dalam iman kami. Di tengah situasi kesulitan hidup yang ada, kami tidak boleh meninggalkan iman kami. Kami tidak boleh berbalik dari iman kami. Karena di dalam iman Kristen diberikan jalan baru dan cara baru yang luar biasa, yaitu jalan yang diberikan Allah bagi kami untuk diperdamaikan dengan Allah, untuk diampuni dosanya melalui cara dan jalan Allah sendiri. Dan kami mendapat pemimpin agung, yaitu Kristus itu sendiri, yang lebih tinggi daripada malaikat, yang lebih tinggi daripada Musa, yang lebih tinggi daripada imam-imam, yang lebih tinggi daripada kurban persembahan di perjanjian lama. Tetapi dia adalah paling unggul karena dia adalah Allah, anak domba Allah yang telah dipersembahkan. Biarlah kami bersyukur untuk satu status baru kami. Dan kami bersyukur karena kami memiliki pemimpin yang hebat. Dan biarlah di dalam kesulitan apapun, kami tetap memegang erat iman kami. Dan kami tetap berharap dan mengabdi, percaya hanya kepada Kristus saja. Karena kami tahu dia mampu memimpin kami sampai di tanah perjanjian. Di dalam kekekalan, di dalam surga yang mulia, yang kekal, yang telah Tuhan janjikan untuk kami. Biarlah masa-masa penantian ini, kami senantiasa tumbuh di dalam iman, menantikan akan janji Allah, dan dia akan datang untuk menggenapinya sesuai waktu yang telah ditetapkan. Tuhan berkati kami semua. Biarlah melalui firman Tuhan ini, kami yang sudah mulai pudar, kami yang sudah mulai goyah, kami yang sudah mulai berbalik, oleh karena pengharapan-pengharapan yang lain lebih menjanjikan. Kami yang sudah mau berbalik, yang sudah mulai goyah karena kami tidak kuat untuk hidup di dalam iman Kristen. Begitu banyak sekali larangan-larangan, begitu banyak sekali firman yang harus kami penuhi di hadapan Tuhan. Tentu sulit bagi kami. Biarlah kami senantiasa kembali kepada Allah dan memohon pertolongan daripadamu Tuhan. Tuhan tolong kami semua Tuhan. Dengan Allah Roh Kudus yang ada di dalam diri kami. Tuhan ingatkan kami, Tuhan gelisahkan kami, dan beri kami perubahan hidup melalui tuntunan firman-Mu yang kami baca setiap hari. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran Tuhan yang boleh kami nikmati dan boleh kami renungkan. Dan biarlah Engkau sendiri yang memimpin kami untuk menerapkannya dan melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Evangelis Sebastian Lombu untuk firman yang telah disampaikan. Biarlah firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kita semua, dan boleh kita yang mendengarkannya boleh mendapat kepuasan dalam rohani kita. Saat ini kita bersama-sama kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Berkat-berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita, biarlah kita kembalikan untuk kemuliaan namanya melalui persembahan. Persembahan kita bisa lakukan melalui 3 cara. Yang pertama, kita kumpulkan di amplop, lalu kita berikan ke TU gereja pada jam kerja. Atau yang kedua, kita bisa transfer melalui rekening BCA gereja kita. Dan yang ketiga, kita juga bisa berikan melalui scan QR yang sudah
dipunyai oleh gereja kita. Kita akan sama-sama memberikan persembahan kita, sambil kita mengucapkan syukur dan sambil kita bersuka cita bersama-sama, kita nyanyikan Sukacita Surga. Sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sama-sama kita nyanyikan, terima sukacita surga, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surganya, sukacita surganya, sukacita surga nyata, sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Marilah kita bersama-sama masuk dalam doa persembahan. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih. Hari demi hari Tuhan sudah memberkati kami, Tuhan sudah menuntun kami, menyertai kami. Engkau sudah memberkati kami sehingga kami tidak berkekurangan, dan Engkau sudah memberkati kami dalam keadaan yang sehat. Kami mengucapkan syukur Tuhan, dan biarlah apa yang sudah kami peroleh Tuhan dari berkat-berkat-Mu ini Tuhan, saat ini boleh kami kembalikan Tuhan melalui persembahan kami. Tuhan, biarlah persembahan ini Tuhan boleh Engkau pakai untuk kemuliaan nama-Mu dalam gereja-Mu ini Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu untuk persembahan kami, biarlah Engkau sucikan dan Engkau layakkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari jemaat semua, kita bangkit berdiri, kita akan bersama-sama, kita akan menutup kebaktian kita dengan lagu doksologi. Jemaat, pulanglah ke rumah saudara masing-masing. Mari kita menjalani hari kita bersama dengan Tuhan. Dan kiranya berkat Tuhan akan menuntun menyertai saudara sekalian. Arahkan hatimu kepada Tuhan, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat sekalian, kami persilahkan untuk duduk kembali bersaat teduh. Saat ini juga kita akan bacakan beberapa warta gereja. Yang pertama, minggu depan kebaktian tetap akan dilakukan online dan akan dipimpin oleh Gereja Kristen Kalam Kudus Araya, Malang. Dan yang kedua adalah ucapan selamat menempuh hidup baru kepada Bapak Evangelis Bestian Lombu dan Ibu Seniawati Laya yang tanggal 8 Agustus 2020 kemarin sudah mendapatkan pemberkatan nikah di Gereja Kristen Kalam Kudus, Yogyakarta. Selamat untuk Bapak Bestian dan Ibu Seniawati. Sekian untuk warta kita pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Tetap di rumah saja. Kalau keluar pakai masker dan selalu ingat untuk protokol COVID yang ada supaya kita selalu tetap sehat. Terima kasih.